Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul makalah yaitu Surface Wave akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih Tika. Jadi untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian propagasi radio. Nah, di sini propagasi radio adalah gelombang radio atau RF, yaitu radio frekuensi yang akan diradiasikan oleh antena sebagai matching device antara sistem pemancar dan udara bebas dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini itu merambat atau berpropagasi itu melalui udara. Jadi dari udara kemudian ke antena pemancar, kemudian ke antena penerima yang jaraknya itu bisa mencapai beberapa kilometer. Nah, bahkan ratusan sampai ribuan kilometer. Terus seperti yang kita ketahui juga, jadi kan sinyal itu kan ditransmisikan gitu kan, sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi dapat dilakukan melalui beberapa media. Nah, ini kan saling berkaitan, baik media fisik maupun berupa kabel atau web. Nah, maupun media lain seperti non fisik yang wireless ataupun udara bebas. Nah, dengan beberapa pertimbangan teknis dan terutama ekonomis untuk komunikasi, pentransmisian gelombang dalam jarak yang jauh akan lebih efisien apabila menggunakan udara bebas sebagai media transmisinya. Nah, hal ini memungkinkan kita karena gelombang radio atau RF akan diradiasikan oleh antena sebagai matching device antara sistem pemancar dan udara bebas dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik ini. Nah, kemudian gelombang ini kan merambat atau berpropagasi melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai beberapa kilometer yang sudah dibahas tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita yaitu membahas apa itu sih surface wave gitu kan. Secara sederhana gitu, surface wave ini dijelaskan sebagai gelombang yang merambat di permukaan bumi, tidak penetrasi ke dalam medium bumi. Perjalanan hanya melalui kira gelombang permukaan memiliki frekuensi yang lebih rendah dari gelombang badan dan mudah dibedakan pada seismogram dan hasilnya. Meskipun gelombang permukaan ini tiba setelah gelombang badan, gelombang permukaan yang lebih bertanggung jawab atas kerusakan dan kehancuran yang terkait dengan gempa bumi. Efek kerusakan dan kekuatan gelombang permukaan dikurangi dalam gempa bumi yang lebih dalam. Pada gelombang permukaan atau surface wave ini ada namanya gelombang tanah atau ground wave, yaitu gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini juga sering disebut sebagai gelombang permukaan. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal karena bumi akan menghubung-singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Terus gelombang permukaan itu mencapai bagian penerima dengan cara menjalar sepanjang permukaan tanah. Gelombang permukaan dapat mengikuti lika-liku permukaan tanah di atas bumi. Pada saat gelombang permukaan menemukan yang ukurannya lebih besar daripada panjangnya gelombang, maka gelombangnya itu akan cenderung melengkung atau berbelok ke arah objek. Untuk objek yang lebih kecil, pelajaran gelombang tidak menjadi masalah karena akan mengalami difraksi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda Sukmadewi. Kepada Yola, silakan. Terima kasih kepada Mutia. Seperti yang terlihat di gambar, berikut adalah gambar gelombang permukaan dan gelombang ruang.
Maksud dari gambar tersebut ialah gelombang permukaan yang menjalar di atas tanah akan menyebabkan berkurangnya energi atau daya pancar sebagai akibat adanya pelemahan. Akibat ini, tentu sinyal penerima menjadi lebih lemah atau kecil. Untuk menghindari hal ini, maka penghalang harus dihilangkan atau dengan membuat gelombang terpolarisasi vertikal untuk mengurangi gelombang bersinggungan dengan permukaan bumi. Gelombang permukaan biasanya dialami oleh gelombang dengan frekuensi di bawah 500 kHz. Gelombang ini akan mengalami perubahan propagasi sebab dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan konduktivitas atau daya hantar di permukaan bumi. Kembali kepada Tika. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Amin. Kepada Amin dipersilahkan. Baik, terima kasih Tika. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Dan untuk yang pertama yaitu gelombang Love. Gelombang Love itu diambil dari nama seorang geofisikawan yang berasal dari Inggris yang bernama Augustus Edward Hawke Love. Itu pada tahun 1863 sampai 1940. Gelombang Love ini adalah gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Gelombang Love terbentuk karena interferensi konstruktif dari pantulan-pantulan gelombang seismik pada permukaan bebas. Pergerakan partikel gelombang Love sejajar dengan permukaan, tapi tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang daripada gelombang Rayleigh dan lebih dulu sampai pada seismograf. Kecepatan rambat gelombang permukaan ini selalu lebih kecil daripada kecepatan gelombang P dan umumnya lebih lambat daripada gelombang S. Selanjutnya gelombang Rayleigh. Untuk gelombang Rayleigh, gelombang ini diberi nama untuk John William Surt atau Lord Rayleigh yang secara sistematis meramalkan adanya gelombang semacam ini pada 1885. Sebuah gulungan gelombang Rayleigh merambat pada tanah seperti sebuah gulungan gelombang di danau atau lautan. Karena gulungan bergerak di tanah atas dan bawah, sisi ke sisi dalam arah yang sama dengan arah gelombang bergerak. Sebagian besar getaran yang terasa dari gempa bumi adalah akibat dari gelombang Rayleigh. Terdapat jauh lebih besar daripada gelombang lainnya. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Tika Zahra. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir akan dijelaskan oleh Mutia Ramadhani. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih buat Tika. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan apa itu keuntungan dari surface wave. Yaitu yang pertama, bar yang diberikannya secukupnya dapat berjalan mengikuti kurva bumi. Dan yang kedua, relatif tidak terpengaruh terhadap kondisi atmosferik. Selanjutnya itu kita bisa melihat kerugian dari surface wave, yaitu yang pertama itu membutuhkan transmisi yang tinggi, dan yang kedua membutuhkan antena yang panjang atau besar karena frekuensinya itu sangat rendah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tika. Baiklah, mungkin untuk kesimpulan pada presentasi kami kali ini, yaitu propagasi suatu gelombang radio itu menyebarkan gelombang elektromagnetik di udara bebas. Gelombang radio yang perambatannya selalu mengikuti bentuk permukaan bumi atau tanah. Dan selanjutnya ada gelombang permukaan atau surface wave. Secara sederhana dijelaskan sebagai gelombang yang merambat di permukaan bumi, tidak penetrasi ke dalam medium bumi. Mungkin sekian dari kelompok 1. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.